tinggal 3 minggu. Oke, kita akan masuk ke pasal terakhir dari bab yang namanya kerja atau usaha atau work gitu ya. Jadi simbolnya W. Kita lihat dulu gini. Kerja itu didefinisikan sebagai gaya kali perpindahan. Jangan ngobrol. Gaya kali perpindahan. Jadi kalau ada ini sebuah benda ditarik dengan gaya F yang konstan, maka dan dia berpindah dari ini katakanlah posisi A ke posisi B yang jaraknya sebesar D, maka gaya itu kerja itu adalah gaya kali perpindahan. Rumus ini berlaku kalau gayanya konstan. Perpindahannya juga konstan gitu ya. Jadi kalau kerja itu misalkan dari sini ditarik ke sini dulu, balik lagi ke sini. Kerjanya hanya dihitung gaya kali perpindahannya aja. Ya. Nggak bergantung jalur, mau muter dulu ke kutub utara, balik lagi. Pokoknya kalau awal di sini, akhir di sini, ya gaya kali perpindahan. Itu kerja. Nah, masalahnya bagaimana kalau gayanya nggak konstan? Gitu ya. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, nariknya gayanya. Atau perpindahannya nggak konstan. Kok bisa perpindahannya nggak konstan? Kita lihat contoh ini. Yang gayanya nggak konstan dulu. Ini pegas, populer keluar kalau dulu. Ditarik gitu ya, ditarik. Katakan ini posisi nolnya, ditarik sejauh tertentu, kan gayanya harus makin lama makin berat nariknya ya. Makin panjang pegasnya makin berat kita nariknya. Jadi nggak bisa pakai rumus atas. Oke. Gayanya setiap saat itu katanya menurut hukum Hooke sebesar ini. Tergantung perpindahannya. K itu konstanta pegas bergantung jenis bahannya. X itu perpindahannya. Jadi pindah sesenti, pindah lagi 1 senti, gayanya harus makin besar terus. Oke, jadi bagaimana ngitung kerjanya kalau ditarik dari posisi 0, ini ujungnya, ke posisi tertentu. Ilustrasi yang kedua ini, ada tangki berisi air, kemudian dipompa ya. Nah, kalau ini kan nggak bisa, kalau pegas bisa dianggap titik yang pindah. Kalau ini, tiap lapisan air berpindahnya beda-beda. Dipompa sampai ke permukaan. Lewat permukaan udah kita abaikan, udah keluar itu ya. Jadi, lapisan yang di bawah pindahnya jauh. Lapisan yang di atas pindahnya sedikit. Meskipun oleh pompa ini yang atas tuh kan sebenarnya ke bawah dulu, dipompa nanti ke atas, tapi kerja tuh yang penting awal sama akhirnya. Jadi yang atas hanya pindah sedikit, yang bawah pindahnya banyak. Jadi perpindahannya tiap bagian beda-beda. Nah itu yang saya bilang pindahnya nggak konstan. Ya. Ini apa sih, ada tulisannya ini? Apa tuh tulisannya, kebaca nggak? Enggak. Coba kita lihat dulu tulisannya. Supaya kalian jadi pintar. Ini kenapa tangannya nggak kerja ya? Nggak bisa digeser begitu aja. Oh, guru saya ini. Udah meninggal dia. Jangan datang apa? Oke ya. Oke, udah ini ceritanya, kata-katanya nggak perlu. Sekarang kita akan memformulasikan dulu perpindahan menghitung kerja di mana perpindahannya konstan, bendanya dianggap titik gitu ya. Tapi ditarik dengan gaya fx. Gayanya tidak konstan tapi bergantung posisi gitu ya. Oke, ini sebuah benda ditarik mendatar dari posisi A sampai B, jadi pindahnya konstan. Pindahnya tertentu.
dengan gaya yang tidak konstan. Gimana ngitung kerjanya? Nah, saya ilustrasikan di sini waktu kita ngitung luas ya. Waktu kita ngitung luas, ada kurva, ini Y sama dengan Fx, dari A sampai B, mau dihitung luasnya. Kita partisikan interval AB-nya atas N bagian. Dan seperti biasa, kita lihat interval yang ke I. Kemudian pilih wakil XI garis. Buat apa? Buat bikin persegi panjang supaya yang melengkung kita hampiri dengan persegi panjang gitu ya. Oke, dan kita ngitung ini. Tinggal Fxi garis kali delta X. Kalau di buku Purcell nulisnya Fx delta X aja gitu ya. Sebenarnya Fx itu agak nggak jelas X yang mana. Kalau saya menjelaskannya pakai Xi garis, jadi Xi garis itu jelas satu titik tertentu. Jadi intinya di sini yang tadinya melengkung dibuat mendatar, semua dibuat seragam. Nah, di sini sama prosesnya. Jadi kita bikin partisi. Lihat yang ke I. Sama pilih wakil. Oh ya, ini lebarnya dulu. Pilih wakil. Buat apa? Untuk membuat bahwa sepanjang interval ini gaya yang menariknya itu konstan sebesar nilai F di titik wakil. F Xi garis. Sebenarnya kan beda-beda. Kayak di luas, yang melengkung ini kan tingginya kan beda-beda sepanjang ini. Tapi diwakili tingginya oleh nilai di titik wakil satu aja. Seragam tingginya. Ini sama. Gayanya sepanjang ini konstan. Hanya sepanjang ini aja ya. Interval yang tipis sekali. Kalau konstan, saya bisa ngitung kerja dari Xi-1 sampai Xi. Saya namakan delta kerja. Karena dia konstan, pakai rumus yang paling dasar dari fisika. Besarnya gaya kali perpindahannya. Jadi kalau di luas, tinggi persegi panjang kali lebarnya. Di sini, besar gaya di titik wakil kali lebarnya. Nah, kalau udah tahu ini, kita lakukan sebenarnya di semua subinterval, dijumlahkan jadi jumlah Riemann, dilimitkan jadi integral. Kerja adalah tinggal integral AB, Xi garis jadi X, delta Xi jadi dx. Gitu ya. Gampang. Ini rumus umumnya. Nanti soalnya bisa macam-macam. Dan yang ini kemungkinan soal tipe C, B1 atau B2. Soal haram ini. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Udah, teorinya itu 3 contoh kita bahas. Oke, yang ini dulu ya. Saya akan jawab di sini ya. Tapi ininya saya salin sepotong-sepotong karena gambarnya saya akan ngintip jawabannya karena nggak gambar pegas. Saya susah bagi saya gitu ya. Oke. Kita baca dulu. Sebuah pegas panjang alaminya 6 cm. Kita gambar. Ngambil dari solusi sini. Pegas 6 cm. Yang penting mah titik ujungnya aja ya. Panjangnya 6 itu nggak terlalu penting. Mau panjangnya 100 juga nggak masalah. Jadi ini dindingnya bukan pengeruk itu ya. Ini maksudnya dipantek di dinding. Ini anggap titik nolnya 6 cm.
nggak dipakai 6 sentinya. Ya, biarin aja. Untuk menarik dan menahannya sejauh 4 cm, jadi dari sini tarik 4 cm, diperlukan gaya sebesar 8. Coba ditarik. Nah, ditarik jadi gitu ya. Jadi referensi kita itu aja ujung pegasnya sebagai titik 0. Nah, begitu. Bikin lama ini ya. Kenapa turun naik ya dia? Hah? Kurang kanan kok, kurang kanan bisa. Kurang kanan? Nggak percaya gue. Coba ke kananin. Bisa ya Pak? Bisa. Hah? Bisa diakalin gitu tak? Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa ya? Ya udahlah di bawahnya aja ya, karena nggak bisa. Oke. Tentukan kerja yang dilakukan untuk menariknya sejauh 7 cm dari panjang awal ya. Oke, kita gambar lagi. 7 cm. Nanti jawabannya saya jelaskan. Oke, mau ditarik jadi 7 cm. Nah, ini sama aja dengan cerita ini ya, titik aja kan. Titik ditarik dengan gaya fx, gayanya nggak konstan. Narik pegas nggak konstan. Jadi saya nggak akan nurunkan lagi partisinya, akan langsung pakai rumus ini karena sama. Jadi langsung aja, maka kerja, aduh udah pakai W, hijau lagi. W sama dengan langsung aja integral apa? Dari 0 sampai 7 ya, ditarik 7 cm kan? Fx dx. Fx-nya mana? Sama dengan integral 07 kx, kan hukum Hooke itu, besarnya gaya itu. K-nya dapat dari mana? Ini kita lihat. Waktu ditarik dan dipegang sejauh 4, ini saya perlu gaya berapa? Tadi di soal ada gayanya berapa ya? 8 dine. Di sini 8 dine itu harus K kali 4 kan? Kan ditahan diem. Nah, gitu si Kiki muncul ya. Udah sehat Ki? Kamu kan kemarin ini sakit. Nah, udah dapat K-nya. Hitung aja. 2x dx sama dengan begitu. Yang kedua, tuh jadi ngabisin waktu ya. Aduh, kita tuh perlu membahas 2 pasal hari ini. Yang kedua. Nah, rame yang kedua sama ketiga. Karena nanti setelah dijawab dua-duanya, kok yang satu kenapa diperlakukan gini, yang satu diperlakukannya lain gitu ya. Nanti kalau ketemu soal baru lagi, pakai yang tipe 2 atau 3 itu. Kalau ini jelas ya kayak titik aja. Oke. Saya buka jawab lagi di sini. Enak juga ya ada AC ya. Ingusnya jadi beku ya. Jadi nggak sering keterompetan. Tangki berbentuk, gambarnya dulu saya ambil ya. Tangki berbentuk kerucut terbalik. Susah gambarnya lah. Nih tangki berbentuk kerucut terbalik. Ingat bahwa kerja itu nggak bergantung jalur airnya. Kalau dipompa, dia ke bawah dulu terus ke atas. Yang penting perpindahannya. Tangki berbentuk kerucut terbalik penuh berisi air. Tinggi tangki 4, jari-jari atasnya 1. Besarnya gravitasi G. Tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air sampai
permukaan atas. Nah, ini nggak bisa dianggap kayak titik tadi yang digerakkan. Karena elemen air yang di tengah dengan yang di bawah pindahnya beda-beda. Harus diperlakukan per bagian. Jadi banyak yang dipindahkannya. Seolah selapis, yang ini selapis, yang ini selapis gitu. Oke, saya tanya dulu. Kalau ini ada benda beratnya 100 Newton. Mau ditarik dengan gaya gitu supaya bergerak ke atas, gaya F-nya paling sedikit berapa? 100 kata fisika ya. Sebenarnya mah kalau 100 diam aja kalau tadinya diam. Hukum Newton 1 itu ya. Kalau tadinya diam ya diam kalau resultan gayanya 0. Kalau tadinya gerak ya gerak gitu. Awalnya sebenarnya lebih dari 100 sedikit, tapi ya udah itu 100 aja gitu ya. Supaya bergerak terus. Jadi dipakainya diperlukan seberat bendanya. Oke. Gimana ngitungnya? Karena tiap bagian ini beda-beda. Dari solusi aja ya. Supaya gambarnya bagus ya. Dari sini ya. Kita bikin sumbu koordinat ini X, ini Y. Terserah X ini juga boleh. Kalau X-nya ini, saya nggak enak, ini Y yang di sini yang ada airnya negatif nanti Y-nya. Sama aja nanti hasil kerjanya. Cuma integralnya dari min berapa ke min berapa. Kalau sumbu X-nya di sini, ya ini airnya udah di posisi positif. Nah, prinsipnya kita lihat. Setiap bagian air dibawa ke atas. Dan bagian air yang levelnya sama, pindahnya sama kan? Ya. Yang permukaannya sama, pindahnya sama. Jadi kita partisikan sepanjang sumbu Y. Elemen air di tangki ini. Gitu ya. Kalau dipartisikan ya, ini Y0, ini YN. Yang penting gambar YI ini. YI-1, YI, pilih wakil, YI garis. Supaya apa? Gambar yang tidak teratur itu miring dibuat persegi panjang. Karena persegi panjang selalu gampang dihitung. Mau volumenya, mau apanya, gampang. Oke. Nah, yang lapisan air ini, jadi yang di sini kita anggap volumenya bukan volumenya, jari-jarinya diwakili si YI garis ini ya, di tinggi YI garis. Oke. Sebenarnya kan beda-beda. Yang lebih bawah cuma sampai batas hijau di sini yang ditunjuk jempol. Ini di sini lebih lebar, makin ke atas makin ke lebar. Nah, ini semua dianggap seragam, diwakili oleh jari-jari di posisi YI garis. Nah, kita hitung ini berat si air sepanjang YI-1 sampai YI. Beratnya berapa? Ini kan sebenarnya lingkaran ya. Berarti luas lingkaran kali tinggi silindernya kan? Luas lingkarnya PR kuadrat, betul? PR kuadrat kali yang hijau delta YI. Ditulis aja ya lebih enak. Karena apa yang saya omong urutannya bisa beda dengan yang di slide. Oke. Nah, gitu. Jadi saya akan ngitung elemen ini aja nih, satu lapis. Dibawa ke atas. Oke, tadi kita lihat bahwa berat elemen air, maksudnya sepanjang YI-1 sampai YI, itu delta berat, B aja ya. Delta berat sama dengan PR kuadrat dikali delta YI. Kali, ini baru volume. Kali rho air ya. Kali gravitasi ya. Berarti ya. Rho airnya 1 anggap ya.
airnya air murni, ini apa istilahnya massa jenis air ya, kali gravitasi. Itu beratnya, kan kita mau naikin ke atas, harus tahu beratnya. Oke, kemudian usaha memindahkan elemen tersebut ke permukaan. Kenapa ke permukaan? Kan di soalnya. Semua ditarik ke permukaan. Itu bukannya komplementer selisih. Nggak tahu satuannya biarin aja. Kita mah nggak pakai fisika. Ya. Nanti di ujian udah seragam lah. Berarti apa? Usaha memindahkan delta W sama dengan berat kan? Berat benda kan? Tadi yang saya gambarkan Newton, 100 Newton nariknya kan. Dikali ini gaya yang diperlukan yaitu seberat benda. Pindahnya berapa? Ini berapa? Ayo kurang. Ini ini Y-nya 0, ini Y-nya 4, ini Y garis. Jadi ngitungnya diwakil ya, 4 kurangi Y garis. Gitu? Oke. Nah, saya dapat delta WI sama dengan pi R kuadrat, G-nya di depan aja G R kuadrat 4 min YI garis, delta YI-nya saya taruh di belakang. Karena nanti jadi DY. Beres kan? Tinggal W-nya aja. Seluruhnya berarti setiap lapisan kita hitung. Dijumlahkan Riemann, dihitung limit jumlah Riemann-nya, jadi integral dari berapa? Partisinya lihat, 0 sampai 4. Ini konstanta 4 min Y itu ya. Y garis jadi Y. Bisa dihitung nggak? R-nya konstan nggak nih? Enggak, tiap lapisan beda-beda ya. Nah, ini belum bisa dihitung. Kalau Pi sama G bisa keluar. R-nya nggak konstan. R tidak konstan. Beda Y-nya, beda R-nya. Cari hubungannya. Pitagoras. Gimana nggak kelihatan nih? R dibagi 4, ini segitiga ini ya. Ini, salah. R dibagi 1 sama dengan YI garis dibagi 4, betul? Benar? R dibagi 1 sama dengan, ini saya salah ya, hijaunya ya. Harusnya, aduh si Kiki nggak kasih tahu. Di sini ya hijaunya sampai ujung sini. Makanya jangan pakai diktat saya, banyak salah. Ini R-nya sampai ujung ini tangki kok. Sampai luar wakilnya yang atas. Oke. Tadi apa? R dibagi 1 sama dengan YI garis dibagi seluruhnya 4 ya. Kita eliminasi apanya? R sama dengan YI garis per 4. Kalau di integral YI garis jadi Y ya. Jadi bagusnya di sini dulu tadi sama dengan Pi GR salah.
YI garis per 4 min YI garis delta YI gitu. Jadi, hah? Aduh, kuadrat lagi. Jadi kita pindahkan ini ya. W-nya jangan yang ini. Gimana ngapusnya? Push. Kita bikin ini dulu gitu ya. Iya betul. Baru ini ya. Baru ini gitu kan? Sama dengannya kurang. Copy juga. Sama dengan mah dihapus aja, gampang nulisnya. Gitu, baru dapat W-nya. Integral 0,4 pi G bisa dikeluarkan, ya udahlah, nggak apa-apa. Y per 4 kuadrat kali 4 min Y dy. Hitung sendirilah polinom ya, kalikan yang konstan keluarkan. Yang belum bisa ngitung ini bakal nggak lulus kuliah ini. Lanjut soal nomor 3. Kita copy dulu. Nah ini kan kalian nggak punya solusinya. Yang punya solusinya cuma saya dan nanti kerekam ngelantur aja. Sebuah rantai beratnya 1 kg per meter. Ya satuan mungkin nggak pas ya, nggak, lupa fisika saya. Fisika mah saya dapat A terus, jadi lupa. Kecuali teori medan dapat D. Dulu D lulus, harusnya E itu. Dosennya terlalu percaya. Dipakai mengangkat benda seberat 200 kilo dari dasar sumur yang dalamnya sekian. Tentukan kerja yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut sampai permukaan sumur. Gitu ya. Jadi rantainya makin lama kan makin pendek yang ditarik. Berarti beratnya makin lama makin ringan ya. Tapi yang 200 tetap. Coba kita lihat gambarnya dulu di sini. Aduh, ini juga orangnya udah meninggal nih. Tuh. Nih. Bukan yang di sebelah nih yang ditarik. Coba kita lihat ini. Siapa yang ditarik? Apa ya kalau gitu ya? Gitu ya. Enggak, harusnya mungkin paling 7 kilo kali gravitasi, jadi sekitar mungkin 70 kilo, 60 kiloan ya. Kalau 200 kilo kali gravitasi berarti beratnya 2 ton. Oke. Saya jawab dari sini aja ya. Udah teratur ini. Oke, ini tingginya 15 yang mau ditarik sampai atas. Nah, gaya yang diperlukan untuk mengangkat pada saat awal nih, waktu di bawah beratnya segini. Karena apa tadi kita lihat berat rantainya 1 kilo per meter, ada 15 meter dalamnya, jadi 15 kilo. Oke, gayanya berarti awal segini. Tapi dengan naiknya benda akan makin berkurang berat rantainya. Jadi yang di sini nggak kayak air tadi, dianggapnya titik aja, titik yang makin lama makin ringan. Jadi mirip yang kayak pegas tadi, ditarik gitu ya, titik ditarik, gayanya makin lama berubah. Oke, jadi kita buat partisi lagi. Kalau buat partisi harus bikin koordinat. Saya anggap ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Pusatnya di si Jupe ini ya. Jupe jangan datang ya. Dulu disuruh datang kan nggak mau.
Orang jangan datang. Oke? Setelah diangkat sejauh H, karena saya nanti mau lihat kalau udah sejauh H, beratnya berapa? Beratnya berarti ini kan? Karena H ini berarti rantainya berkurang sebesar H kali 1 kilogram. Karena per meter 1 kilogram. Ini. Oke, jadi gaya setiap saat adalah ini. F fungsi H. Mau fungsi Y juga boleh. Saya nyebutnya H ke atas ya. Nah, kembali. Kayak tadi bikin partisi. Kita lihat perpindahan dari YI-1 sampai YI. YI-1 sampai YI. Pilih wakil supaya di situ konstan gayanya. Pilih wakil YI garis. Jadi sepanjang YI-1 sampai YI nanti pindahnya itu gayanya besar gaya yang diperlukan sebesar berat di titik YI garis. Meskipun sebenarnya beda-beda gitu ya. Nah, diwakili satu nilai. Nah, kita hitung aja. Kalau perpindahan dari sini berapa? Kalau udah bisa menghitung delta W-nya, ya udah seluruhnya tinggal integralkan dari 0 sampai 15. Oke, kita lihat. Setinggi YI garis, atau ikuti ini ya. Oke. Di ujian gambar aja ya, gambar, nggak usah dituliskan gini satu-satu. Wakil biasa. Beratnya selama pindah dari YI-1 sampai YI diwakili oleh berat di posisi YI garis. Di posisi YI garis beratnya berapa? 200 tambah 15 mil YI garis ya. Kan tingginya setinggi YI garis. Ini 200 tambah 15 dikurangi YI garis. Kali gravitasi supaya jadi berat. Kalau ini massa tadi ya. Kalau kilogram. Kali gravitasi jadi berat. Kali perpindahannya. Jadi yang dua suku ini beratnya. Kali perpindahannya sebesar ini. Udah tahu itu? Udah integralkan aja. Oke, ini saya bawa ya ke OneNote karena OneNote-nya nanti dikopikan. Oh ya, dengan contoh ini maka kita mengakhiri bab ini. Di sini masih ada rasanya momen nggak ikut bahan. Untung kalian mah dikurang-kurangi ya, nggak ikut bahan momen. Nah, tutup aja ini, kita pindah bab. Bab yang juga sangat penting. Yaitu bab fungsi-fungsi transenden, satu bab lagi. Oke. Nah, fungsi di matematik itu terbagi dua kelas besar. Entah kenapa namanya ini ya. Ya, terima aja. Satu fungsi aljabar, satu fungsi transenden. Fungsi aljabar itu fungsi yang udah kita kenal di depan, kecuali fungsi trigonometri. Nah, jadi polinom bagi polinom, akar, itu semua namanya fungsi aljabar. Di luar itu namanya fungsi transenden. Bukan dibuat-buat ya, karena keperluan gitu. Nanti ada fungsi sin hiperbolik sama cos hiperbolik. Itu orang elektro sebenarnya yang bikin. Di matematik diformalkan aturan-aturannya. Karena mereka butuh gitu ya. Di elektro tuh aneh lagi. Bilangan kompleks juga mungkin muncul di mereka karena ada rangkaian listrik yang kalau dicari solusinya di masalah real nggak ketemu. Terus mereka lari ke dunia hayal, ke bilangan kompleks. Di sana bisa dicari solusinya. Setelah dicari solusinya, di bilangan kompleks ini diambil bagian yang realnya aja, balik ke dunia real. Dan benar gitu.
Jadi bukan dibikin-bikin, maunya aja bikin yang aneh-aneh, enggak gitu ya, ada kegunaannya. Nah, saya nggak akan ceritakan ini terlalu panjang, nanti aja kapan-kapan kalau yang mau pindah matematik. Ya, lanjut lagi. Sekarang saya mau ngitung yang kemarin diminta. Ini. Coba kita copy dulu. Gimana ngopinya juga susah. Oh, pakai ini aja. Set, kita copy. Copy, pakai ini aja lah. Copy. Pindah ke kelas K9. K39 juga nanti dikasih. Kita kasih judul. Fungsi transenden. Nah, di bab ini nanti yang dipelajari berbagai fungsi yang bukan aljabar. Kenapa sih blow on lah? Kurang gede ya, nanti buat bikin solusi. Wah, gimana nih kurang gede nih? Gedein dulu ya. Bisa nggak digedein? Bisa. Oke. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung. Ini menjadi diintegralkan jadi apa? T pangkat naik 1 pangkatnya kan? Min 0,1 itu. Dibagi min 0,1, betul? Dengan batas 1x sama dengan apa itu? Nanti konstantanya dulu mau saya kedepankan 0,1 jadi 1 per. Ya udahlah, nggak usah disederhanakan dulu biar kelihatan. Ini berapa? T, ya. Aduh, ketularan anak ngulang. Min? Hah? Apa? Kenapa jadi blow on ya? Nah. Jadi blow on. Hah? Aduh, bener-bener jadi blow on. Cilaka dah kalian ketemu dosen blow on. Kalau 1 mah pangkat itu ya 1 itu ya. Oke. Yang ini jadi apa hasil akhirnya aja? 1 per berapa? Yang bawahnya? 1 per? Sekarang udah jadi rada pinter saya. Yang kanan kalau dihitung? Hah? Apanya? Salah, batas bawahnya dari 1. Nggak boleh dari 0. Nggak terdefinisi nanti. Berarti udah lebih pinter. Berapa ini? Ya gitulah, enak aja. Ini ada tujuannya nulis ini. Hah? Berapa ini? Positif ya? Bener nggak itu tuh? Kalau salah si Kiki pokoknya diguyur. Ini berapa? Oh. 1 semua ya. Yang ini? Berapa ini?
Gitu? Nah, sekarang merah. Galak sekarang mah. T pangkat min 1. Enggak ada len. Jadi apa ini? Kalau ngikuti rumus tadi kan menjadi naik 1 kan? Nah, nggak boleh. Anti turunan tuh boleh dihitung pakai rumus pangkat kalau dia terdefinisi. Kalau jadi nggak terdefinisi ya nggak boleh, gitu ya. Nah, ini salah. Kasih warna ungu, sedih salahnya juga. Hah. Salah ya. Pak, tadi kan kita ganti semua batas bawahnya jadi 1, Pak. Kalau di 0 emang nggak boleh Pak, mau pangkatnya tuh Nggak boleh kan, di 0 ininya aja nggak terdefinisi fungsinya. Nanti semester 2. Kamu KTI juga ya? Tekim dapat matematik 2A enggak ya? Hah? Oke. Jadi kalau T-nya pangkat min 1, kita nggak bisa ngitung ya. Tapi yang jelas interpretasinya ada. Coba kita lihat. Ini, kalau ini sumbu T, ini Y. Kalau saya bikin grafik Y sama dengan 1 per T, pakai warna apa? Hijau lah. Ini. Y sama dengan 1 per T. Sebenarnya ada di kiri juga ya. Saya gambar yang di kanan aja, yang di kirinya nggak digambar. Ini T min 1 ya. Y sama T min 1 atau per T. Kita integralkan dari 1 sampai X. Kan itu luas ini. Berhingga kan? Tertentu. Ada nilainya. Tapi nggak bisa dihitung pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. Dicari anti turunannya nggak bisa. Nah. Oke. Pertama nggak bisa dicari anti turunannya. Tapi hal kedua, ini saya tulisnya sekarang 1 per T aja ya. Ini fungsi dari X. Kalau X-nya berubah, nilainya kan berubah ya. Ya yang atas juga sama kan. Hasilnya kalau batasnya ada X, hasilnya fungsi X semua. Nah, karena nggak bisa, maka 1 sampai X, 1 per T dt, udah aja. Ini fungsi, nggak bisa dicari anti turunannya, biarkan aja begitu. Tapi kita kasih nama, namanya Siwarsoma X. Ternyata nggak laku di pasaran, ganti dinamakan ln X ya. Jadi ln itu adalah fungsi ini. Dengan ketentuan X-nya harus besar dari 0. Setengah boleh. Jadi dari 1 sampai setengah boleh ya. Oke? Itu cikal bakal lahirnya fungsi ln. Oh, berarti Bapak kalau 1 per T, kalau X lebih sampai dan membatas atas kan? Dibikin ini fungsi baru namanya fungsi ln X. Jadi kalau X jadi 10 jadi ln 10. Kalau integralkan dari 1 sampai 10, ln 10. Enggak. Iya betul. Jadi bodoh lagi ketemu dia mah. Iya. Kalau X 10 ya ln 10. Jadi itu tuh nggak boleh dipakai kalau sama fungsi awalnya sama T. Fungsi T doang memang nggak boleh. T doang mah udah polinom, udah di fungsi aljabar, udah boleh. Ininya harus terdefinisi, yang penting. Nah, sekarang gini, kita lihat interpretasinya. Gambar lagi ini. T, Y sama dengan 1 per T. Ini Y-nya. Kalau integral 1 sampai X seper T
dt di sini kalau X-nya lebih besar dari 1. Ya, jadi ini 1, X-nya lebih besar dari 1. Itu adalah luas ini kan? Sama dengan luas yang diarsir. Kalau T-nya kurang dari 1, tapi harus besar dari 0 ya, selalu. Y sama dengan 1 per T, T, Y. 1, X-nya tuh kurang dari 1. Di sini X-nya. Maka 1X, 1, jadi biru. Integral 1 per X, 1 per T dt dengan X kurang dari 1. Tapi harus besar 0 ya. Selalu harus besar 0, nggak boleh nabrak 0. Ini sama dengan apa? Sama dengan integral dari X sampai 1 diminuskan kan? Kalau dibalik batasnya. Sama dengan dari X sampai 1 adalah luas ini kan? Jadi minus luas yang diarsir. Dengan demikian, saya punya kesimpulan ini kan ln X itu akan besar 0 kalau X-nya besar 1. Yang bawah ini apa ini? Sama, ln X kan? Ln X itu kan tadi ini secara umum, ln X. Ini akan sama dengan, bukan itu, akan lebih kecil 0 kalau X-nya kecil dari 1. Jadi ln setengah itu negatif, ln seperempat negatif, ln 0,99 negatif, karena X-nya kurang dari 1. Ln 1,1 positif. Kalau 1 gimana? Ln 1 itu kembalikan tadi, ln itu adalah ini ln. Kalau ln 1 ya ininya 1 kan? Iya. Ln 1 0. Ln kurang dari 1 negatif, ln lebih dari 1 positif. Udah ingat hari ini, besok lupa gitu ya. Gak apa-apa, pas ujian ingat lagi. Ingat lupa itu wajar, masih manusia. Kalau lupa terus itu ya kambing. Ingat terus itu manusia aneh. Ingat terus juga nggak bagus ya. Sebentar, lihat dulu. Nih, udah selesai definisinya sampai ini. Luas tadi interpretasinya. Oh ya, turunan. Turunan mungkin udah hafal dari sejak SMA ya. Coba. Turunan terhadap X dari ln X. Katanya seper X dari mana? Sama dengan turunan dari ln X itu kan tadi integral 1 sampai X, 1 per T dt. Nah, ini bentuk integral turunannya pakai teorema dasar kalkulus yang pertama. Tinggal diganti T-nya dengan X kan? 1 per X. Jadilah kita lain kali udah punya rumus ini. Nah, rumus ini lain kali tinggal dipakai ya. Turunan ln X seper X. Soal, setelah itu kehasilnya soal ya. Soal. Saya crop aja lah. Satu-satu aja. Tapi ngelamain jadinya. Oke. Ini kita bisa dua cara. Pakai rantai langsung. Cara satu.
Atau pakai yang masih bentuk integral? Ln mutlak X. Nggak usah, nanti kalau di ujian pakai cara yang kedua aja. Turunan dari ln X adalah 1 sampai X. Jadi ini 1 sampai akar X gitu kan. Kembali pakai teorema dasar kalkulus 1. Ini menjadi apa? Ganti ininya dengan akar X, T-nya, kali turunan ininya ya. 1/2 X pangkat setengah jadi akar X gitu ya. Sama dengan 1/2 X. X-nya selalu, ininya harus lebih besar 0 ya, ininya nih. Oke. Cara 2. Langsung. Ingat, kalau ln kuda itu ya, turunannya 1/4 kuda kali turunan si kuda. Apa tuh ngomong apa? Ngomongnya gini, pokoknya ketemu ln 1/2 dia kali turunan lebih dalamnya akar X kali turunan dari akar X. Ya hasilnya sama aja. Yang ini diturunkan 1/2 akar X sama dengan 1/2 X lagi. Nanti kalau di ujian pakai ini aja, jangan pakai yang integral ya kalau nggak perlu. Kayak ln U 1/U kali U aksen. Kenapa? Bingung dengan akar? Lihat ke depan. Akar tuh. Nggak kelihatan. Hanya kelihatan batang sama daunnya aja. Apa ini? Ln mutlak X. Oke. Yang kedua. Sebentar. Kita menghitung turunan sekarang dari ln mutlak X. Kalau ada mutlak di persamaan, di fungsi, di yang lain-lain, caranya kita buka dulu. Mutlak X itu pakai warna biru sama dengan min X untuk X yang kecil 0, X besar 0. Oh, saya mau nambah dulu. Sebut Fx sama dengan ln mutlak X. Mau nanya dulu, dari definisi F apa? Bilangan real. Hah? Berapa? Oke, ini adalah semua bilangan real dikurangi titik 0 ya. Jadi yang nggak boleh 0 tuh ininya nih ya. Seluruhnya ln dari U, U-nya itu yang nggak boleh 0. Kalau ada mutlaknya minus gimana? Hah? Kalau minus boleh nggak? Minus. Boleh. Kalau X kecil 0 kan ln. Kalau X lebih kecil 0 dikali minus jadi plus kan? Kalau nggak ada mutlaknya harus kembali ke awal. Ini tuh harus lebih besar 0. Ya, bukan nggak 0. Harus lebih besar 0 ininya. Oke, jadi sekarang saya mau untuk X kecil 0 nggak saya masukkan ya, karena 0 nggak termasuk. Turunan dari ln mutlak X sama dengan turunan dari ln min X kan mutlaknya dibuka. Kayak tadi 1/dia, ini dia tuh ini ya. Dia tuh bukan si ibu dia, tapi si min X-nya ini. Kali turunan min X. Sama dengan 1/X juga ya. Untuk X besar 0, itu mah udah tadi ya. Ln mutlak X dibuka menjadi ln X kan? Hah? Udah, ini makan 1/X.
Jadi untuk semuanya sama aja. Seper X. Jadi saya punya ln mutlak X itu turunannya seper X saja. Tentunya X-nya nggak boleh 0 dari awal. Ini dari definisinya nggak boleh 0. Sehingga, udah ditulis gede-gede, lupa nanti di ujian. Sehingga, kurang gede. Sehingga, nanti kalian nggak baca atas ya kalau lebih gede lagi. Saya punya ini rumus integral 1 per anti turunan dari ini adalah ln ada mutlaknya ya. X tambah konstanta. Mutlaknya suka lupa aja. Sekarang ingat nanti ujian lupa lagi. Integral per X itu ln X. Nanti salah itu ya. Nih. Jangan lupa. Tuh udah gede-gede tuh. Jangan lupa. Ada pagarnya. Bukan ada ya pagarnya gitu ya. Nah, itu. Mati gua. Nah, akibatnya kita lihat contoh ini. Ini akibat rumus ini. Kita bisa mencari anti turunannya. Ingat, semester ini metodenya untuk integral hanya substitusi aja ya. Nggak ada integral parsial apa segala, nggak ada. Substitusi aja. Jadi kita substitusi, kalau belum tahu dikira-kira aja apa? 10 min X kuadrat. Kalau nggak berhasil nanti kita mundur lagi cari substitusi yang lain. du dx min 2x ya. Dx-nya di belakang. Punya nggak? Punya ini x dx. Ini mah angka. Du dibagi min 2 sama dengan x dx. Kenapa diginikan ini? X dx nanti menjadi du dibagi min 2. Batas-batas jangan lupa. X-nya min 1, U-nya menjadi 10 dikurangi min 1 kuadrat. 9. X-nya 3, U-nya sama dengan 1. Sehingga integral min 1, 3 X dibagi 10 min X kuadrat dx sama dengan enggak, batasnya berapa? 9, 1. X dx-nya menjadi min setengah du ya. Du ininya menjadi 1 per U. Oke, kita hitung. Min setengah mah ke depan kan. Nah, ini jangan lupa nih, mutlak ya. Kok jadi X lagi? Dengan batas 91. Ln. Nggak usah pakai mutlak ya, karena udah positif kan. Mutlak 1 sama 1 sama aja. Ln 9 juga udah nggak usah pakai mutlak. Ln 1 berapa? Ln 1 0. Karena ln 1 tuh integral 1 sampai 1. X-nya 1. Ln 1 0. Min kali min jadi plus setengah ln 9. Ya udah begitu saja. Neng paham? Ya kamu nggak WA dulu? Sok boleh WA dulu. Nah, berikutnya beberapa sifat nggak akan saya buktikan. Lihat buku Purcell aja, gampang lah buktinya. Ln 1 tadi gampang ya. Integral 1 sampai 1 jadi 0. Ln AB ini tinggal dipakai aja. Ini bagi jadi kurang pangkat R, R-nya bisa loncat ke depan. Grafiknya coba kita lihat. Grafik Y sama dengan ln X. Kita lihat.
Daerah definisinya, ini sebut fx gitu ya. df itu himpunan x, apa, gini aja lah, 0 sampai tak hingga. Jadi kalau digambar grafiknya hanya mulai di kanan sumbu Y. Grafiknya di kanan sumbu Y. Ln 1 tadi 0. Ln 1 0 melalui 1,0. Yuk. Kecekungan. F aksen X sama dengan seper X. Tadi syaratnya X-nya besar 0 ya. Jadi F aksen X apa? Positif kan? Selalu. Jadi grafiknya monoton naik. Gambar pakai warna abu-abu. Naik. Dan harus di kanan sumbu Y. Naik. Nggak tahu gimana, pokoknya naik. Naiklah dia ke surga. Gitu ya. Nah. Kepanjangan. Naik. Naik, pokoknya naik gitu. Turunan 2-nya untuk mengetahui kecekungannya. Nggak ada minimum lokal ya, karena naik terus. Turunan 2. Apa ini? X pangkat min 1, jadi min kuadrat. Untuk X besar 0. Jelas turunan 2-nya berarti selalu negatif ya. Jadi selalu cekung ke bawah. Kita perbaiki grafik tadi. Selalu cekung ke bawah. Tapi naik terus cekung ke bawah. Dan yang nggak saya buktikan karena agak panjang, ini nanti asimtot tegak. Sambungannya kalau jadi hitam. Ini nanti jadi asimtot tegak. Yang ini nggak ada asimtotnya, naik terus. Ini yang tidak dibuktikan, diterima aja. Limit X menuju 0 dari kanan, dari ln X itu sama dengan min tak hingga. Nggak dibuktikan ya. Ada di soal, di Purcell, ada petunjuk membuktikannya. Nggak ada asimtot datar, ini naik terus. Tapi ini asimtot tegak. Jangan lupa ini, sampai yang ngambil matematika 2A, ln tuh, set gitu ya. Set gitu ln tuh. Sudah? Sampai 45. Kalau perlu sampai 50. Lanjut lagi. Ada yang nyalin, sok salin dulu lah. Si Neng sekarang diskusinya sama sebelahnya. Neng. Lagi ngapain, Neng? Lagi ngapain? Hah? Mendiskusikan pacar? Ini aja jauh-jauh nih, ganteng nih. Hah? Diem, katanya ketahuan hati gua. Kalau ditaksir ya, diajakin ke prodi yang sama. Kalau pisah prodi, suka susah. Dulu saya pisah, cowoknya ke farmasi. Datangin farmasi, udah ada pacarnya, sialan. Hah? Enggak, pacarnya lebih jelek, kayak kuda. Pacarnya kayak kuda. Tapi dia hebat, pacarnya. Kalau ke kampus pakai helikopter angkot. Wah, udah grafiknya jangan lupa ya, Lon. Ini naik terus, nggak ada asimtot datarnya. Naik terus meskipun naiknya lambat gitu ya. Berarti makin itu pemilihannya kecil. Makin ke kanan tuh deltanya makin kecil tapi masih positif naiknya. Ini asimtot tegak. Ini nggak mau saya bahas. Yang ini aja.
Mana? 2 soal aja. Ini 1 soal yang mana? Hah? Semua gampang kan? Semua yang D. Yang D, yang B. Ciluk ba aja ya, waktunya udah mepet. Ciluk ba, nggak mau. Iya. Hah? Kenapa kamu nggak mau ya? Belum dibikin hyperlinknya. Oke. Kepaksa. Baik, kita bahas yang ini sekarang yang B. Supaya lebih gampang kelihatannya sebenarnya sama aja. Ln X pangkat min 1 saya tulis ya. Ln X pangkat min 1 gitu ya. Rasanya lebih gampang, baru kita turunkan. Ingat, ini U pangkat min 1 menjadi min 1 U pangkat min 2 kali turunan dalamnya. Ln sesuatu seperdia kali turunan dalamnya. Min 1 kali X pangkat min 2. Gitu kan? Betul? Kali turunan lebih dalamnya lagi hanya X. Ya udah, gini kan? Ya udah tinggal disusun. Min 1 per X ln X pangkat 2. Ln X pangkat 2 kayak sin biasanya nulisnya gini. Ya. Bukan ln X kuadrat, tapi ln X kali ln X ini. Ini apa? Min juga. X pangkat min 2 ke bawah jadi X pangkat 2. Jadi apa? Nah. Sebenarnya yang ini bisa juga pakai sifat gini. Kalau pangkat bisa ke depan. Jadi yang ini sebenarnya bisa juga ditulis min 1 ln X. Itu pangkatnya ke depan. Baru diturunkan. Nah. Satu lagi. Satu lagi. Mau yang mana? Hah? C. Kok pilih T yang gampang-gampang? Selesai juga bab ini. Pasal ini. Yang C. Pokoknya teoremanya hanya substitusi. Substitusi apa? U sama dengan? Hah? Bukan ln. Ln apa ln? Du dx. Dx-nya ke belakangnya. Nah, ini kita punya. Ya. Jadi, ini sama dengan ln X-nya jadi U. Seper X dx-nya jadi du. Setengah U kuadrat tambah C. Setengah balikin ln kuadrat X tambah C. Selesai. Oke.